Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang masih seputaran tentang perbandingan agama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak saudara berpikir sejenak dan membincangkan tentang apa yang sedang dipersiapkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di mana akan merencanakan awal tahun ini nanti di 2023 di Alkitab yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini nanti akan direvisi tanda kutip ya, direvisi, nanti kita bicarakan itu, dan akan diterbitkan edisi terbaru, saudara ya. Kita dengarkan dulu pemaparan dari apa yang disampaikan oleh LAI. Yang memberi kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tentu kalau bicara mengganti Alkitab itu bukanlah masalah sederhana. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga dan menyampaikan salam hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini. Nah, izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan dan sebentar lagi akan terbit, yaitu awal tahun depan. Ya, itu saudara, apa yang sepintas saja, sekilas berkaitan tentang rencana yang akan dilakukan oleh LAI ya, yang akan launching lah bahasanya begitu ya, akan launching Alkitab baru yang akan diterbitkan oleh LAI sebagai panduan kitab suci bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Jadi nanti Alkitab ini akan diperbaharui, akan ada direvisi, diganti, dan berarti ini tidak terpakai lagi. Akan ada nanti muncul kitab yang baru, gitu ya. Berkaitan dengan hal tersebut, saudara, banyak mungkin menimbulkan pertanyaan, khususnya saya secara pribadi lah. Maaf, bukan bermaksud ingin ikut campur dengan urusan urusan agama saudara-saudara kita yang beragama Kristen ya, bukan mau ikut campur dengan urusan mereka, bukan begitu. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk bereaksi dan memberikan tanggapan lah terhadap apa yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan tadi akan mengganti dan merevisi begitu ya. Merevisi apa yang ada di ini, Alkitab yang ada saat ini begitu ya. Saudara, kalau seandainya kita mau memahami kata-kata revisi, sesuatu yang direvisi itu biasanya ketika ada kesalahan ya, diganti dengan sesuatu yang baru. Artinya yang diganti ini sudah tidak benar. Nah, itu yang pertama, saudara ya. Jadi ada kalimat revisi itu berarti ada sesuatu yang salah, gitu ya. Ada yang keliru, ada yang tidak benar di dalam. Berarti bertahun-tahun selama ini saudara-saudara kita yang beragama Kristen mengamalkan sesuatu yang salah. Di bagiannya mungkin ya ada bahagiannya ya, karena memang banyak sebetulnya yang
yang perlu kita telaah ulang tentang isi Alkitab ini. Ada bahagiannya di sini, itu diakui oleh Alkitab. Artinya secara tidak langsung mereka mengakui kalau di sini ada sesuatu hal yang salah. Apa buktinya mereka mengakui? Lah buktinya karena itu harus diganti. Sesuatu yang direvisi sebagai bukti bahwasanya ada satu kekeliruan atau kesalahan pada bagian yang direvisi atau bagian yang diganti. Begitu. Hal ini menjadi satu pemikiran buat kita bersama. Berarti selama ini bagian yang tergantikan, bagian yang tersalahkan di dalam ini, selama itu diamalkan, begitulah. Selama ini ternyata diamalkan dan dilaksanakan dalam ajaran saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Angin cukup kuat ini, saudara. Nah, itu yang menjadi satu kekeliruan mungkin ya, yang menjadi satu pertanyaan. Kenapa selama ini tidak kenapa selama ini diabaikan kesalahan-kesalahan itu? Sehingga bukankah selama ini sudah ada periode sebelumnya untuk merevisi itu? Ya. Apakah tidak tercek dengan baik? Begitu. Apakah tidak terperhatikan dengan baik? Atau memang terbitan yang baru ini nanti memang betul-betul itu firman Tuhan yang baru, berarti Tuhan masih berfirman sampai sekarang gitu ya, merevisi. Dan pertanyaan itulah yang muncul, siapa yang merevisi itu? Apakah itu datangnya revisinya dari Tuhan atau hanya dari akalan manusia saja? Ya, ini yang menjadi polemik dan menjadi satu pertanyaan besar dan sekaligus membuktikan bahwasanya memang ini karangan manusia, bukan firman Tuhan. Buktinya LAI itu terdiri dari orang-orang para pakar-pakar, taruhlah nggak tahu benar atau tidak itu mereka itu pakar dalam bidang Alkitab ini. Yang bukan sesuka hati, mereka melakukan satu musyawarah, satu seminar, satu sidang hanya untuk mengganti ini. Coba saudara pikirkan baik-baik. Alkitab yang notabene disebut kitab suci ternyata direvisi, dan yang merevisi itu manusia. Bukankah ini diyakini sebagai firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan dikoreksi dan direvisi oleh manusia? Taruhlah walaupun ini hanya terjemahan, bukankah terjemahan ini sudah datang dari Tuhan? Kenapa direvisi oleh manusia? Yang notabene dia itu ciptaan Tuhan. Jadi ada unsur intervensi dari manusia terhadap firman Tuhannya. Maka ini menjadi suatu keraguan dan menjadi satu pertanyaan tadi di awal saya katakan, benarkah ini firman Tuhan? Ya? Atau diakui saja sebagai firman Tuhan, padahal ini bukan, tidak sedikit pun di dalamnya adalah firman Tuhan. Ya. Berkaitan akan hal tersebut, sebetulnya saudara ya, Al-Quran sendiri pernah mengingatkan umat Islam. Ya, walaupun ini di dalam Al-Quran, tapi setidaknya ini menjadi peringatan buat kita bahwasanya di kitab sebelumnya itu terjadi pemugaran penulisan oleh tangan manusia. Kita lihat dulu apa kata Allah di dalam Al-Quran. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Pelan-pelan kita baca. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyash'taru bihi thamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Ya. Jadi sungguh kata Allah, kecelakaan yang besar nih orang-orang yang menulis Alkitab ini, ya. Yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, ini dari Tuhan mereka. Sungguh celaka kata Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Nah, ini Allah memprediksi, jangan-jangan memang mau cari keuntungan di dalam situ tuh ya. Jangan-jangan unsur bisnis saja ini, ya, karena memang kita ketahui saudara, berapa banyak coba orang seluruh Indonesia yang membeli ini,
Ini memang unsur bisnis yang besar jadi. Ya, dengan ini dicetak ulang, ya, ketika ini direvisi, diganti, maka berapa banyak ratusan jutaan orang akan membeli ini yang baru. Dan berapa omset kalau begitu? Nah, itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu. Hanya dengan mengganti mencari keuntungan yang sedikit. Nah, kita tunggu saja ini nanti. Ini akan ada revisi dan semua umat Kristen pasti akan membelinya jadi. Ya. Nah, ini yang ditegur oleh Allah di dalam ayat ini. Hanya dengan keuntungan sedikit dengan perbuatan itu. Kemudian kata Allah diulang lagi, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Saudara sekalian, kalimat kecelakaan itu sumpah Allah itu 3 kali diulang di sini di dalam satu surat ini. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangannya sendiri. Ya. Jadi apa yang diprediksi, apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang Alkitab ini yang ditulis oleh tangan manusia, ternyata memang terbukti. Ya itulah yang menulis itu LAI, yang mengulang merevisi, memperbaiki. Ya konotasinya memang ini banyak perbaikan, ini banyak kesalahan. Nah, pantas kalau Yesus mengatakan ini, ya kita lihat ini perkataan Yesus. Kalau tadi perkataan Tuhan di dalam Al-Qur'an, kalau ini apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an, Allah telah memperingatkan bahwasanya Alkitab itu tulisan tangan manusia, maka kecelakaan besarlah kata Allah begitu tuh di dalam Al-Qur'an. Ini juga telah diprediksi oleh Yesus ya. Ya, silakan dibuka. Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9, ayat 14. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara sekalian, diprediksi oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9 dan ayat 14 tadi, bahwasanya ini ajaran manusia. Percuma saja, kata Yesus, mereka itu beribadah kepadaku. Ya, di lain mulut mereka mengagungkan Yesus, tapi sayang, yang dia laksanakan, yang dia ajarkan, yang dia perintahkan, yang mereka sebarkan ke seluruh dunia itu adalah ajaran manusia. Nih perintah. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Allah, bukan perintah Tuhan. Maka biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lubangnya tentu lubang kesesatan. Ya, sudah pasti itu mereka menuju kepada lubang kesesatan. Itu yang dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8, 9 dan 14 itu. Bahkan, saudara kalau boleh lihat nanti di dalam Injil Barnabas. Ini saudara, ini ada Injil Barnabas ya. Di dalam terjemah Injil Barnabas ini sebagian, ini saya ada screenshot, saya scan. Nah, saya tidak mau menulis tentang Injil Barnabas secara manual. Kita bicara apa perkataan Yesus dalam Injil Barnabas ini. Barnabas seorang sahabat Yesus yang dari Nazaret, disebut Al-Masih, yang beramat kepada segenap umat, yang berbenah kepada pesada bumi mengingat kedamaian serta hiburan. Saudara-saudara yang tercinta, Allah yang Maha Besar, yang Maha Gaib, pada beberapa waktu yang berselang Ia telah berkenan berkunjung kepada kita dengan memperantara nabinya, yaitu Yesus Al-Masih, yang membawa rahmat,
yang besar dalam pengajaran. Jadi Yesus di sini dikatakan nabinya yang besar, bukan Tuhan. Beserta mujizat-mujizat yang kebenarannya ya daripadanya telah diselewengkan oleh setan. Nah, saudara sekalian, jadi kebenaran ajaran Yesus itu sudah diselewengkan oleh setan-setan. Ya, wallahu alam setan itu siapa yang dimaksud? Saudara yang paham sendiri itu siapa nanti disebutkan di sini. Saudara, kita lanjut. Yang kebanyakan daripadanya telah menyelewengkan oleh setan-setan, menyesatkan banyak orang banyak dengan dalih kesucian, ya, sembari menyebarkan dogma durhaka, menyebut Al-Masih anak Allah, dan menolak khitan yang telah diperintahkan oleh Allah, ya, buat seterusnya, serta memperbolehkan setiap daging yang najis. Nah, itu memperbolehkan daging najis di sini maksudnya adalah ya daging babi, daging anjing, dan hal-hal yang lain, daging-daging lain yang diharamkan mereka membolehkan. Termasuk di antara mereka adalah Paulus. Disebutkan sini saudara, ini Paulus yang telah menyesatkan. Jadi pantas kalau Yesus mengatakan di sini yang mereka laksanakan adalah ajaran perintah manusia. Ini dibuktikan di sini, kata Yesus, yang menyesatkan itu adalah Paulus. Ya, tentang ini tiadalah saya berbicara tanpa kesedihan. Justru itu yang menyebabkan mengapa saya menulis kebenaran yang saya ketahui. Dan saya dengar selama saya dalam pecampur gaul dengan Al-Masih, supaya kamu semua selamat dan jangan disesatkan oleh setan serta binasa pada pengadilan Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap setiap orang yang menyampaikan perkabaran kepada kamu semua suatu dogma baru, ingat, tentang dengan yang saya tuliskan ini sehingga kamu selamat selama-lamanya. Semoga Allah Maha Besar beserta kamu sekalian adanya dan melindungi kamu semua dari godaan setan yang terkutuk serta terhindar dari godaan dosa. Amin. Jadi saudara sekalian, apa yang diprediksikan dalam Injil Barnabas itu memang terbukti adanya. Tidak saja di Injil Barnabas, apa yang disampaikan ini di dalam Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9 dan 14 terbukti adanya. Bahwasanya itu memang ajaran manusia. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Apa yang ditulis di dalam Alkitab ini bukan firman Tuhan, tapi tulisan manusia yang sebentar lagi akan direvisi. Ya nggak mungkin Tuhan salah dalam berfirman. Ya makanya di dalam sini saudara sekalian, di dalam ini the five gospel, ya ini Injil hasil revisi hasil dari seminar sidangnya para pakar ahli kitab. 76 pakar ahli kitab di luar negeri itu, di Eropa sana, mereka mengadakan seminar. Ini hasil risetnya tentang ini. Mereka melaksanakan riset tentang ini. Apa hasilnya? Bahwasanya dikatakan di sana, baru diduga, nanti kita bicarakan lebih lanjut, diduga perkataan Yesus di dalam ini hanya tinggal 18%. Artinya 82% di sini dikatakan 82% ini bukanlah perkataan Yesus, tapi tulisan manusia biasa. Benar berarti apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 15 ayat 8, 9 dan 14. Jadi demikian saudara, berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Berarti prediksi-prediksi Yesus baik di dalam Matius pasal 15 ayat 8, 9 dan 14, juga di dalam Injil Barnabas ini, semua ternyata itu benar adanya. Itu benar adanya. Maka pantas kalau di sini di akhir Matius pasal 7 ayat 23-nya, kita nggak usah 21-22, kita sebut langsung di 23-nya, apa kata Yesus? Nih, terhadap orang yang mempertuhankan dia, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Ini hasil
rekayasa dan karya mereka di dalam menyesatkan apa yang dinyatakan oleh Yesus. Bukan saya sendiri, bukan saya menyatakan. Dinyatakan ini oleh firman-Nya. Baik di dalam Matius maupun di dalam Injil Barnabas. Ini juga dalam buktinya ada semua dalam sini. Baik, demikian saudara bincang-bincang kita kali ini berkaitan tentang revisi Alkitab yang dilakukan oleh LAI yang akan terbit di awal tahun 2023. Kita tunggu bersama saudara, semoga ini menjadi pencerahan dan menjadi bahan pikiran kita semua. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.